Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama saya Gita Manita Putri, dan di samping saya sudah ada dua orang siswa dari Madrasah Aliyah. Jadi di sini saya akan melakukan wawancara terkait bagaimana sih pembelajaran fikih di sekolah mereka. Jadi kegiatan wawancara ini dilakukan guna untuk memenuhi tugas middle test dari Ibu Diana MPD selaku dosen pengaku mata kuliah kajian materi fikih. Dan sebelum kita masuk ke wawancara, langkah baiknya kita dengarkan dulu mereka untuk memperkenalkan diri mereka masing-masing. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Linda Putri Rahmawati, kelas 12 kuliah 1 dari Mantanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahmat dari kelas 12 IK 1 asal sekolah dari Mantanah Laut. Jadi sudah kita dengarkan biodata mereka masing-masing. Jadi sebelumnya saya di sini minta maaf, minta lelah sudah mengganggu waktu kalian semua, dan terima kasih banyak sudah mau membantu dalam kegiatan wawancara ini. Oke. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ya memasuki sesi wawancara. Saya akan memberikan pertanyaan yang akan kalian jawab masing-masing. Jadi pertanyaan yang pertama itu, apakah kalian menyukai pelajaran fikih? Apa alasannya? Saya menyukainya karena guru saya dalam menyampaikan materi sangat menyenangkan. Terima kasih. Saya harus tadi juga karena pembawaan guru. Berarti memang gurunya dalam menyampaikan pelajaran itu memang sudah menyenangkan. Jadi murid-muridnya juga otomatis kan terbawa suasana ya, jadi menyenangkan. Ya. Selanjutnya, bagaimana Bapak atau Ibu guru Anda saat mengajar fikih di kelas? Pakai metode apa? Kan sekarang kan dulu offline nih, tatap muka. Nah, jadi gurunya tuh bagaimana ngajarkan tuh, pakai metode apa, dan jalannya pelajaran tuh bagaimana, lancar kah, ada. Dan yang sekarang ini metode daring loh, nah online. Nah, jadi kayak apa guru dalam menghadapi pembelajaran daring ini? Silakan Rahmat dulu atau Linda dulu. Ya. Kalau sebelum daring kan belajarnya itu seperti membagi kelompok. Ya, dibagi per kelompok. Ya. Untuk yang daring ini guru hanya memberikan materi lalu tugas. Untuk tadi yang membagi kelompok tuh, kelompoknya tuh disuruh ngapain? Terus kayak membuat soal Hmm? dan menjelaskan materi yang dikasihkan dari gurunya. Oh, jadi ini presentasi lah berarti. Presentasi. Oh, berarti kan tiap kelompok tuh sudah diberi materi masing-masing, sudah dibagi materi masing-masing. Habis itu dipresentasikan, dan kepada siswa yang lainnya tuh bertanya kepada kelompok yang presentasi gitu ya. Untuk ini kan Sebenarnya sama, offline-nya presentasi dan online-nya hanya diberikan materi sekali diberikan tugas. nah, jadi menurut Bu Henrian tuh lebih menyenangkan yang tatap muka langsung, yang offline, atau yang daring saat ini? Yang offline, karena kita bisa langsung bertanya. Berarti kan pelajaran tatap muka ini lebih menyenangkan ya. Efektif. Tapi ada juga yang siswa tuh sebagian tidak menyukai yang langsung tatap muka, ya kan, lebih suka online ya. Ya memang siswa itu berbeda-beda. Yang selanjutnya, nah pasti kan dalam belajar tuh mungkin tuh ada merasa kesulitan, ada masalah saat belajar tuh kan nggak semuanya tuh bisa lancar dalam memahami pelajaran, dalam guru menyampaikan materi itu. Jadi pasti ada kendala, pasti ada masalah. Jadi Bu Hentian tuh apa masalahnya dalam pembelajaran ini? Sulitnya itu hal-hal materi yang warisan pembelajaran. Itu banyak yang
ilmunya kurang, jadi kurang ya berarti untuk menguasai materi itu. Jadi Bu Hentian Pang ada solusi tersendiri lah dalam menghadapi kesulitan tuh, misalnya cari buku di mana, minjam buku di mana, atau beli sendiri, atau yang tadi menghafal lebih dalam lagi, atau bertanya kepada siswa lainnya. Gimana cara menghadapi masalah itu sendiri? Menghafal dengan dari awal ya, satu persatu. Kemudian juga setiap ada pertemuan bersama lagi saat Berarti kan menghafal atau selingi dengan berlatih mengerjakan soal atau gimana gitu. menghafal dengan menulis. Oh, iya ya, dengan menulis kembali ya. Nah, kamu Pak? Saya pinjam buku paketnya Iya. bergantian. Misalkan saya 3 hari, sama saya 3 hari berikutnya. Berarti kan yang buku yang disediakan di sekolah itu memang terbatas, dan itu memang harus strategi muridnya sendiri ya, bagaimana menghadapi kekurangan media itu. Oke. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya, apakah guru Anda itu menyampaikan pelajaran dengan maksimal dan memberikan pemahaman terhadap siswa lainnya? Ya, kan sebelum menjelaskan oleh gurunya presentasi. Nah, jika masih ada yang kelompok itu belum paham juga, jadi dijelaskan lagi Sama bapaknya itu. di beberapa makanya yang tidak dipahami kayak gitu yang belum dijelaskan. Berarti kan guru memberikan kesempatan lebih untuk siswa bertanya kembali gitu ya. Untuk Rahmat sendiri Kang, kalau misalnya guru tuh menyampaikan tuh menurut dia tuh sudah maksimal lah guru tuh memberikan informasi. Nah, selanjutnya, apakah Anda mampu mempraktekkan atau mengamalkan pelajaran yang telah disampaikan sama Bapak Ibu guru? Mempraktekkan hanya sebagian yang dapat dipraktekkan. Nah, contoh kecilnya Beribadah salat. sholat gitu ya. Ya kan dulu tuh dalam metode offline itu kan biasanya ada praktek misal simulasi, praktek misal sholat Jumat, azan gitu kan. Nah, kalau sekarang yang dari bagaimana menurut Rahmat? Apakah mampu mengamalkan dan mempraktekkan secara maksimal gitu nanti? Baik offline maupun online? Mengamalkan dengan maksimal mungkin tidak, cuman ada beberapa yang dapat saya amalkan. Contohnya? Saya sholat pagi payah. Oh iya. Nah, jadi lo kan praktek tuh biasanya sholat, naik haji, umroh, kurban, akikah. Nah tuh, apakah guru tuh semua materi itu diberikan kesempatan untuk praktek bersama-sama, atau memang gurunya tuh hanya menampilkan simulasi lewat video atau gambar atau yang lainnya? Contoh itu berupa contoh penjelasan aja. Berarti nggak ada misalnya guru tuh menampilkan video orang haji tuh kayak gini, orang umroh tuh kayak gini, nggak ada kan? Ya. Berarti kalau misalnya kalian ada ujian praktek nih, misalnya disuruh praktek sholat jenazah atau mengafani jenazah, itu buan kira-kira mampu atau tidak? Tidak. Untuk mengkafani tidak, tapi untuk melaksanakan sholat kayak pagi kipaya itu insya Allah bisa. Ya karena kan itu ya masanya guru belum pernah menunjukkan atau simulasi bagaimana mengafani jenazah, bagaimana haji umroh gitu. Ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda semua tuh pernah merasa bosan saat pembelajaran berlangsung? Pernah ya, pasti pernah. Nah, kemudiannya tuh ngantuk, monoton gitu. Karena alasannya Karena yang presentasi itu kadang dari
materinya Sama Pak. Saya pernah juga, karena jam pelajaran saat pelajaran tinggi itu sudah terlalu sore. Sore ya, jadi ngantuk lelah sudah letih. Nah jadi bagaimana Bu Hanfian tuh saat mulai bosan, sudah mulai letih, tuh cara mengatasinya tuh? mengatasinya tuh mencari apa yang belum dipahami, mencari pertanyaan apa yang harus ditanyakan kepada kami, ada yang presentasi. Kalau biasanya kalau udah bosan banget Tidur. Mereka sudah nggak memperhatikan temannya presentasi atau gurunya menjelaskan. Nah biasanya kalau tidur tuh ditegur lah sama gurunya. biasanya ditegur, tapi biasanya karena menutup diri pakai buku paket jadi hidupnya ketahu. Kalau orang sendiri Pak, Kalau saya biasanya cuci muka, semoga izin ke WC berarti oh ya. Oke, jadi nah pertanyaan terakhir, saran Anda terhadap pembelajaran fikih yang Anda inginkan tuh yang seperti apa? Pembelajaran yang diinginkan itu yang menyenangkan, Tetap serius. Tetap sama sendiri. saya mungkin gurunya harus lebih menyiapkan apa namanya, dari buku-buku paket gitu. Materi pembelajaran. Dan gurunya tuh harus metode yang diajarkan tuh harus gantian, nggak itu aja biar nggak monoton, biar siswanya tuh lebih penasaran apa sih pembelajaran yang akan kita pelajari, bagaimana sih gitu kan. Dan nah yang sangat kami harapkan nih, nah saran dan masukan kalian semua kepada kami sebagai penerus atau pengajar fikih yang akan datang, jadi saran atau motivasi kan, masukan terserah kalian Pak. untuk penerus pengajian jadi diharapkan tuh kayak memberikan prakteknya itu yang paling lebih supaya bisa melaksanakannya di kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih banyak. Untuk Rahmat, Mungkin saran saya untuk pengajar fikih yang akan datang, agar pengajarnya serius tapi santai, agar siswa tidak merasa tegang. bosan gitu ya. Karena kebanyakan kan guru-guru baru Tegang. ya, Karena belum terbiasa. aman cari metode pembelajaran yang baru. Oh ya, nah itu sangat diharapkan ya buat siswa-siswi sekarang nih. Apalagi siswa-siswi sekarang tuh malah lebih kreatif, lebih pintar ya kan. Nah, untuk menciptakan bagaimana pembelajaran kita hari ini gitu ya. Nah mungkin itu yang bisa saya tanyakan untuk wawancara kita hari ini. Terima kasih banyak atas jawaban-jawaban yang kalian berikan dan masukan motivasi kepada kami. Terima kasih banyak, dan sekali lagi mohon maaf sudah mengganggu waktu kalian semua. Dan saya sendiri Gita Belinda Putri izin mengundurkan diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.